Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode yang lalu, di Ruang Tyrannus ini terjadi pembahasan yang cukup menarik dengan Pastor Stephen Agustinus. Karena kami mengangkat satu isu yang sedang marak, khususnya pada akhir-akhir ini, bagaimana kehidupan hamba-hamba Tuhan yang glamor itu mulai terekspos di media sosial. Dan tidak sedikit yang akhirnya para netizen mulai menyinyir dan mengejeknya. Oleh karena itu, episode yang lalu Pastor Stephen menjelaskan kepada kita bagaimana prinsip-prinsip keuangan yang dianut olehnya dan bagaimana arahan-arahan Tuhan yang spesifik yang dihidupi dan ditaati oleh beliau. Dari episode minggu lalu, ada banyak akhirnya para netizen yang mulai bertanya, bagaimana sih sebenarnya prinsip keuangan yang sejati itu? Nah, oleh karena itu, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saudara bisa menghubunginya dan mencari khotbah atau pengajaran tentang prinsip keuangan kerajaan sorga yang dihidupi oleh Pastor Stephen Agustinus. Dengan demikian, Anda bisa menapaki jejak kaki yang sama tentunya. Episode kali ini tidak kalah menarik pemirsa, karena hari ini kita akan membahas bagaimana peranan nabi dan juga rasul untuk membangun gereja yang akurat. Tentunya pemirsa bertanya, apakah masih relevan kita berbicara tentang nabi dan rasul di akhir zaman ini? Bukankah hal itu hanya berlaku di kisah perjanjian lama atau zaman gereja mula-mula? Hal yang sama yang Anda tanyakan, itu juga hal yang sama yang akan saya tanyakan kepada Pastor Stephen Agustinus. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Ya, terima kasih Dion untuk kembali kita bisa bertemu di Ruang Tyrannus. Ya, Pastor, kita mau bahas sesuatu yang menarik lagi, Pastor. Boleh. Jadi di bab 15 itu Pastor Stephen menuliskan bahwa ada peranan rasul dan nabi untuk membangun gereja seturut dengan pola ilahi. Iya. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pastor. Kalau kita berbicara tentang rasul, apakah ini memang bukan cuman, maksudnya ini kisah masa lalu gitu, Pastor? Apakah memang ada lagi? Lalu apakah rasul itu harus punya banyak gereja baru? Maksudnya siapa yang mengaku diri sebagai rasul? Apakah diakui apa ngaku-ngaku diri sendiri? Kayaknya kan berat gitu, Pastor. Apakah ini memang ada lagi atau bagaimana, Pastor? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, Alkitab menegaskan khususnya dalam kitab Efesus pasal yang keempat, bahwa ketika Kristus naik ke atas, naik ke sorga, dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, Alkitab menceritakan Tuhan atau Yesus memberikan pemberian-pemberian. He gives. Dia memberikan karunia-karunia. Iya. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pelayanan jawatan. Nah, dalam ayat selanjutnya ditegaskan ada 5 jawatan pelayanan yang tujuannya adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi orang-orang percaya. Yaitu jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan para guru. Dan saya meyakini sampai pada saat ini jawatan-jawatan tersebut itu masih terus ada. Masih ada ya, Pastor? Masih terus ada, walaupun pada kenyataannya pada saat ini mayoritas kebanyakan gereja-gereja mainstream istilahnya, mereka mengakui adanya para penginjil. Mereka mengakui adanya para gembala dan mereka mengakui adanya para pengajar atau para guru. Tapi 2 jawatan ini, yaitu rasul dan nabi, ini bagi kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Bersamaan dengan matinya rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes, maka dari sejak saat itu
rasul anak domba sudah tidak ada lagi. Iya. Dan artinya kita juga sudah tidak membutuhkan adanya rasul-rasul atau para nabi. Iya. Kenapa? Karena kita sudah punya Alkitab yang komplit. Yaitu yang alasan yang seringkali disampaikan, Pastor. Itu yang seringkali disampaikan. Tapi permasalahannya, Alkitab itu seringkali disalahpahami dari mindset ataupun konsep berpikirnya. Karena kalau kita belajar sebetulnya, ketika Yesus naik ke sorga, kelompok jawatan pelayanan yang dipercayai oleh Tuhan untuk memimpin gereja adalah rasul-rasul. Rasul ya, Pastor ya. Para rasul lah. Dari para rasul, kemudian mereka mendapati karunia-karunia pelayanan yang Tuhan terus tumbuhkan di dalam gerejanya, mulai bermunculan. Dari para rasul muncullah orang-orang yang membawa jawatan kenabian, para nabi. Dari para rasul muncullah orang-orang yang melayani dengan jawatan penggembalaan, para gembala. Lewat para rasul muncullah orang-orang yang melayani dengan jawatan penginjil. Ya, lewat penginjilan-penginjilan yang diadakan, dan demikian pula dengan para guru atau pengajar. Tapi artinya baik itu nabi ataupun penginjil ataupun gembala dan para guru, mereka ini melayani dengan membawa nature rasuli. Karena semua terlahir lewat pelayanan para rasul. Jadi dimensi kerasulannya itu ada. Harusnya sangat kuat, harusnya sangat nyata. Ya. Nah, tapi permasalahannya gereja pernah memasuki abad kekelaman, di mana pada waktu itu karunia-karunia rohani, jawatan-jawatan pelayanan, dan orang-orang yang diurapi itu seperti tidak ada lagi. Karena para pemimpin gereja yang ada pada masa itu sudah mulai berbelok hatinya. Tidak lagi betul-betul melayani Tuhan dan membawa kualitas-kualitas ilahi dalam hidupnya. Tapi karena sudah mulai mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dari pemerintahan Roma yang pada waktu itu baru bertobat, kaisarnya baru bertobat, Kaisar Konstantin, maka ada banyak kemudahan dan keistimewaan yang dinikmati oleh para pemimpin gereja dan para tua-tua gereja yang ada. Nah, dari situlah secara perlahan tapi pasti gereja Tuhan terus mengalami degradasi. Tidak lagi mempergunakan otoritas ilahi, tapi mulai menggunakan otoritas kerajaan Roma, kerajaan manusiawi. Tidak lagi melayani dengan pengurapan kuasa Roh Kudus dan otoritas dari kerajaan sorga, tapi mulai beralih dengan mempergunakan hal-hal yang sifatnya manusiawi, yang bersumber dari kerajaan lahiriah. Istilahnya, buat apa kita capek-capek doa dan puasa untuk menarik turun kuasa otoritas kerajaan sorga, kalau raja yang ada di atas muka bumi ini saja sudah memberi kita cukup otoritas. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga akhirnya tanpa sadar dari waktu ke waktu terus terjadi degradasi. Sehingga pada akhirnya lahirlah para umat atau para pemimpin yang tidak lagi mengenal Tuhan. Seperti pada zaman Yosua, ketika Yosua dan seluruh tua-tua Israel yang melihat perbuatan Tuhan, mereka semua mati, mereka semua dikuburkan. Dalam kitab Hakim-Hakim dituliskan, lahirlah satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pada masa itu juga sama, lahir generasi yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga gereja semakin masuk dalam abad kekelaman. Tapi kita bersyukur melalui seorang pastor gitu kira-kira, ya, Martin Luther. Pada waktu itu terjadi pemulihan. Somehow Tuhan berbicara dalam hidupnya, ada penyingkapan pewahyuan yang dia terima, dan dia mendapati keselamatan oleh iman. Itu adalah kata kunci untuk orang-orang percaya diselamatkan dan menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Karena pada masa itu gereja yang ada sudah mulai memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Bayangkan orang berdosa yang sudah mati sekalipun, kalau pada masa saat ini ada anggota keluarganya yang bersedia menyumbangkan sejumlah uang dan kemudian membeli surat pengampunan dosa, surat indulgensia istilahnya yang disebut pada waktu itu. Maka orang-orang yang pada masa dahulu dia hidup dalam dosa dan diperkirakan rasanya pasti akan masuk ke neraka, lewat surat pengampunan dosa itu diyakini orang-orang tersebut akan dipindahkan Tuhan ke satu tempat yang namanya
api penyucian sebelum kemudian nanti masuk ke sorga. Nah, itulah paham yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin dan pengkhotbah gereja pada masa itu. Karena di satu sisi yang lain, Alkitab belum seperti sekarang diterjemahkan ke berbagai bangsa, sehingga orang bisa membaca. Pada masa itu di daerah Eropa kurang lebihnya Injil bertumbuh dengan sangat subur, tapi ada hanya segelintir orang yang bisa membaca Alkitab. Karena kebanyakan masyarakat juga pada waktu itu tidak bisa membaca dengan baik, tidak bisa berbahasa asing, sementara Alkitab semuanya ditulis dengan bahasa asing, sehingga tidak ada kebenaran yang dibagikan kepada jemaat. Bersyukur dimulai dari Martin Luther, maka terjadi pemulihan buat gereja, terjadi sebuah revolusi besar di dalam gereja, sehingga gereja mulai kembali menyadari bahwa keselamatan itu tidak bisa diperjualbelikan. Keselamatan hanya oleh karena iman lewat korban Kristus. Dan dari sejak masa itu terus terjadi gelombang pemulihan Tuhan. Pada masa itu kurang lebihnya hanya sekitar 100 tahun sekali terjadi gelombang pemulihan. Ya, sampai kemudian pada tahun 1900-an terjadi pencurahan Roh Kudus, kembali ada orang yang menerima baptisan Roh, berkata-kata dalam bahasa Roh, dan sejak saat itu kemudian masa gelombang pemulihan itu semakin bertambah dekat. Sehingga pada akhirnya sekitar tahun 1940, tahun 1950-an, Tuhan mulai membangkitkan orang-orang dengan kuasa kesembuhan. Lalu kemudian bergerak lebih lanjut lagi. Sekitar 10 tahun berikutnya Tuhan mulai bekerja lagi melalui bangkitnya para penginjil, kemudian bangkitnya para gembala, bangkitnya para pengajar, dan kemudian Tuhan mulai membangkitkan para nabi dan para rasul yang bergerak dalam dimensi kerasulan, bergerak dalam dimensi kenabian untuk membawa pemulihan bagi gereja Tuhan, sehingga gereja bisa dibangun sesuai dengan pola sorga. Dan pada akhirnya lewat gerejalah pemulihan segala sesuatu akan dilakukan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Baik, Pastor. Pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini, Pastor. Bagaimana karakteristik rasul itu sendiri? Apakah dia punya gereja banyak, punya cabang gereja banyak, atau punya mega church, punya gedung besar, punya jemaat banyak? Apakah itu yang disebut rasul, Pastor? Kalau kita berbicara tentang kualitas atau karakteristik seorang rasul, dan kita berpikir, oh, seorang rasul haruslah seorang pemimpin gereja yang punya cabang banyak. Saya rasa Kolonel Sanders layak disebut sebagai seorang rasul. Bahkan dia rasul di atas banyak rasul yang lain yang hidup di masa sekarang. Karena Kentucky Fried Chicken sudah punya cabang di mana-mana di seluruh dunia. Tapi bukan itu sebetulnya karakteristik seorang rasul. Karena kalau kita berbicara tentang seorang rasul atau pelayanan rasuli, kalau kita merujuk kepada rasul-rasul yang disebut sebagai 12 rasul anak domba, yang pertama kita mendapati mereka itu harus pernah berjumpa dengan Kristus. Ada manifestasi dimensi pewahyuan tentang keberadaan Kristus yang diterima, yang ditangkap oleh seorang rasul. Sama seperti kalau kita merujuk kepada pelayanan seorang rasul terbesar yang ada di zamannya, yang bahkan pakai tanda kutip melebihi pelayanan rasul-rasul 12 anak domba itu, yaitu Paulus sendiri. Paulus menerima penyingkapan pewahyuan tentang korban Kristus yang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Ada perjumpaan pribadi yang Bapa lakukan antara Paulus dengan Kristus, dan itulah yang dibawa sebagai message, itulah yang dibawa sebagai inti pesan yang dia sampaikan dan dia tanamkan menjadi, saya menyebut dengan istilah DNA rohani dari gereja. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kitab Kolose, secara spesifik Paulus berkata, ada sebuah penyingkapan pewahyuan yang selama berabad-abad lamanya, dari generasi ke generasi, terus tersimpan, terus tersembunyi, tapi berkenan Tuhan singkapkan pada hari-hari yang terakhir ini. Dan Paulus secara spesifik menegaskan, inilah inti pesan yang aku sampaikan kepada pemimpin, kepada jemaat, kepada semua orang yang dia ayomi dalam gerejanya. Apa inti pesan itu? Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Kalau dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia ditulis dengan kata-kata Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Dan Paulus menegaskan itulah yang dia jadikan sebagai inti pesan. Ketika dia membagikan pesan firman, ketika dia menasihati, ketika dia memberikan arahan, itulah inti pesannya. Nah, berbicara tentang kualitas seorang rasul, ya, di buku Pola Gereja Akhir Zaman ini, saya ada menuliskan kualitas hidup yang secara spesifik saya temukan ada dalam kehidupan Paulus sebagai seorang rasul. Nah, saya meyakini buat orang-orang yang pada hari-hari yang terakhir ini menyebut dirinya, oh saya ini seorang rasul, ya, apalagi kalau ya di Indonesia sih tidak terlalu lazim, belum terlalu ngetren begitu kira-kira. Mungkin karena ada aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kalau kita ada di Amerika, wah istilahnya itu saudara, kalau kita dari atas gedung bertingkat ngelempar batu ke bawah, pasti kalau nggak kenanya rasul, pasti kenanya nabi, katanya begitu. Karena saking banyaknya orang yang menyebut diri sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dalam pelayanan, khususnya di hari-hari yang terakhir ini, ya. Karena itu menjadi semacam prestis tersendiri. Kalau misalkan kita kenalan, lalu kemudian kita ditanya, Bapak pelayanannya apa? Saya gembala. Udah banyak. Kalau kemudian ditanya, Anda apa pelayanannya? Oh saya ini seorang pengajar, seorang guru. Udah banyak. Kayak kalau biasa gitu. Biasa saja. Kalau ditanya, kamu pelayanannya apa? Oh saya penginjil. Mungkin akan ditanya lebih lanjut. Sudah pernah KKR di lapangan mana saja? Sudah menggoncangkan negara mana saja? Berapa banyak kesembuhan yang sudah kau adakan? Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, tapi sudah bukan sesuatu yang fenomenal. Tapi kalau ditanya, kenalan Pak, Bapak pelayanannya apa? Saya rasul. Wih, rasanya kan serem nih, kan gitu saudara. Nah, tapi ada banyak orang-orang yang menyebut diri dalam pelayanan rasuli tanpa punya sebuah kemampuan yang saya menyebutnya dengan istilah kemampuan unik yang harus dimiliki oleh para rasul, yaitu membangun Kristus atau menjadikan Kristus yang ada dalam hidup orang percaya termanifestasi nyata lewat kehidupan sehari-hari setiap orang percaya. Kenapa? Karena tanpa disadari seringkali orang-orang yang mengaku diri sebagai rasul, alasan mereka tidak bisa memunculkan dan membawa orang-orang percaya hidup sama seperti Kristus hidup. Karena dia sendiri belum hidup seperti Kristus hidup. Dia sendiri tidak ada dalam dimensi tersebut. Nah, itu sebabnya saya tuliskan di sini, di buku ini, apa-apa saja sebetulnya kualitas kehidupan seorang rasul yang seharusnya juga akan termanifestasi dan akan nyata dalam kehidupan setiap jemaat. Ya, seperti misalkan kalau Bapak Ibu memiliki buku ini, saudara akan bisa mendapatkannya di halaman 105 dan selanjutnya, ya. Di sana saya menegaskan bahwa Paulus memiliki kualitas hidup yang betul-betul selfless, mati dari keakuan. Lalu kemudian di dalam halaman yang ke mana lagi ini? Halaman yang ke 110 saya mendapati di sini Paulus sebagai seorang rasul dilatih oleh Tuhan sedemikian rupa untuk betul-betul hidup hanya dari firman. Nah, ada beberapa kualitas-kualitas yang lain lagi, seperti misalkan di halaman 118 Paulus dibentuk oleh Roh Kudus untuk memanifestasikan kehidupan Kristus lewat hidupnya sehari-hari maupun lewat pelayanannya. Itu lalu kita ini di sini komplit sekali, ya saudara bisa mendapatkannya. Ada kurang lebih ada 9 kualitas kehidupan ilahi yang Paulus miliki yang layak membuat dia menjadi seorang rasul. Jadi masih ada 6 lagi yang belum disebutkan, saudara bisa mendapatkan di saudara dalam bisa buku dapatkan ini. Di buku ini. Nah, kalau kita mencoba mengenali seorang rasul, kita harus mengenali dari kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya, Pastor. Dari keberadaan hidupnya sehari-hari. Jadi sama sekali bukan soal berapa banyak gereja yang telah dia bangun, bukan itu ya, Pastor. CEO bisa punya cabang di mana-mana, tapi CEO tidak memiliki kualitas hidup seperti yang Kristus miliki. Sementara Alkitab memberikan penegasan dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Nah, buah yang dimaksud di sini bukan buah lihatlah pelayananku yang hebat, bukan. Tapi manifestasi kehidupan Kristus yang bermunculan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari seorang rasul. Karena seorang rasul inilah yang akan mengkondisikan
DNA rohani dari jemaat dan DNA rohani gereja yang dia pimpin, yang dia ayomi, memunculkan keberadaan Kristus sendiri. Bukankah Alkitab menyebut bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus? Jadi harusnya ada kehidupan Kristus, harusnya ada keberadaan Kristus yang bermanifestasi nyata dalam kehidupan sehari-hari setiap jemaat, termasuk para pemimpin dan pucuk pimpinannya, yaitu sang rasul itu sendiri. Oh iya. Baik Pastor, untuk rasul kita kayak cukup nih Pastor, biar pemirsa bisa baca di dalam buku ini secara komplit, buku Pola Gereja Akhir Zaman. Pastor, kita mau bahas tentang nabi nih Pastor. Tadi kan rasul, sekarang nabi. Nah, nabi itu karakteristiknya seperti apa Pastor? Karena juga sekarang mungkin udah nggak di luar negeri juga, tapi di Indonesia udah banyak juga orang yang mengaku diri sebagai nabi, akhirnya menyesatkan Pastor. Apakah nabi itu karakteristiknya doain orang, tumpang tangan, kesembuhan terjadi, lalu menubuatkan? Jadi kan kayak mendapat posisi tersendiri gitu Pastor. Kalau mengaku diri sebagai nabi itu kan, kayaknya mengetahui segala sesuatu yang di dalam roh. Nah, apakah karakteristiknya seperti itu apa bagaimana Pastor? Kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru, tujuannya adalah untuk memperlengkapi. Memang tidak bisa dipungkiri seorang nabi dan nubuatan ini seperti satu koin dengan dua mata sisi yang berbeda. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, seorang nabi sudah pasti akan memberikan ada banyak nubuatan, menyampaikan pesan Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi arahan-arahan Tuhan secara spesifik untuk gerejanya. Tapi juga untuk kehidupan masing-masing individu setiap orang percaya. Nah, disinilah seringkali saya melihat orang-orang yang mengaku diri ada dalam pelayanan kenabian atau menjadi seorang nabi Tuhan yang Tuhan bangkitkan pada hari-hari ini, saya melihat mereka itu tidak mempraktekkan apa yang ditulis dalam Efesus pasal 4, yaitu memperlengkapi, tapi terus sibuk dengan melayani jemaat. Seperti itu beda misalkan, ya Pastor ya? Itu sangat berbeda sekali. Seperti misalkan, selama ini kita tidak bisa memisahkan antara nabi dan nubuatan. Jadi apa yang terjadi? Kita undang orang yang punya karunia kenabian, yang melayani dengan urapan kenabian. Untuk apa? Bernubuat. Dan setelah itu apa? Selesai dia berkhotbah, selesai dia bernubuat secara umum, biasanya jemaat ikut antri untuk mendapatkan nubuatan pribadi. Itu yang dinanti-nantikan. Itulah yang seringkali dinanti-nantikan. Seperti ahli nujum yang memberikan prediksi-prediksi tentang masa depannya. Tapi bukan seperti itu sebetulnya pelayanan seorang nabi. Pelayanan seorang nabi seharusnya memperlengkapi jemaat, melatih jemaat untuk secara pribadi bisa mendengar suara Tuhan, menerima arahan-arahan dari Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi kebergantungan dengan seorang nabi Tuhan. Harusnya sampai ke titik tidak lagi bergantung dengan seorang nabi Tuhan. Tidak ada lagi kebergantungan dengan mereka yang katanya bisa memberi nubuatan, bisa mendengar suara Tuhan, sering dapat penglihatan. Kenapa? Karena mereka semua sudah mendengar sendiri dari Tuhan. Sudah dilatih. Untuk mampu berinteraksi dan terhubung secara pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, menerima arahan secara pribadi, menerima tuntunan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, lalu ketika ada seorang nabi menyampaikan nubuatan, gunanya buat apa? Menjadi sebuah konfirmasi. Hanya sebagai konfirmasi. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah berbicara secara pribadi dengan jemaat. Dan ketika Tuhan utus seorang nabi untuk menyampaikan sebuah pesan nubuatan, nubuatan yang disampaikan sang nabi bukan hal baru. Jadi bukan kaget ya Pak. Jemaat nggak perlu kaget. Tidak perlu menjadi terkaget-kaget. Kalaupun si nabi ini betul-betul menyampaikan sesuatu yang baru, jemaat akan bisa menangkap. Karena mereka sudah terbiasa mendengar dari Tuhan, menerima pekerjaan Roh Kudus, jemaat bisa memahami, menangkap. Saya menerima kesaksian dalam batin saya. Ada konfirmasi dalam batin saya bahwa apa yang disampaikan orang ini sungguh datang dari Tuhan. Seperti misalkan kalau kita membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11, Alkitab menceritakan di sana dari Yerusalem ada rombongan nabi yang datang. Dan salah satu dari antara para nabi tersebut yang namanya Agabus memberikan sebuah pesan nubuatan bahwa akan terjadi bencana kelaparan di seluruh daerah Galilea.
di Yudea. Nah, pada waktu itu Alkitab mengatakan seluruh jemaat bersama dengan para pemimpin yang ada di Antiokhia langsung mengambil sebuah keputusan. Kita harus berbuat sesuatu. Mereka mengumpulkan dana dan kemudian memberikannya kepada jemaat yang ada di Yudea. Apa tujuannya? Dan kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ini ada suara Tuhan memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi. Mereka menangkap, mereka menerima, terima konfirmasi, mereka percaya, mereka bertindak. Sehingga sebagai akibatnya gereja yang ada langsung bisa meresponi dan menindaklanjuti pesan Tuhan yang datang. Dan seperti itulah seharusnya. Dalam sebuah gereja, tidak pada tempatnya. Kalau kita selalu harus panggil pendeta tamu ataupun panggil orang-orang yang punya karunia dengan harapan mereka melayani dan jemaat diberkati. No. Kita harus mulai berhenti dan mengubah paradigma pelayanan kita. Khususnya saudara sebagai para gembala, sebagai pemimpin jemaat, saya mendorong saudara, ayo kita robah, kita bongkar paradigma pelayanan yang selama ini kita miliki. Selama ini paradigma kita cuma satu, yaitu saya harus melayani jemaat, saya harus membawa mereka dipuaskan dengan firman supaya mereka menjadi tambun, supaya mereka jadi gemuk secara rohani, seperti itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki jemaat begitu. Tuhan menghendaki kita sebagai para pemimpin memperlengkapi seluruh jemaat, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa melatih mereka untuk mulai mendengar suara Tuhan. Nah, karena itu pastikan kita sebagai para pemimpin rohani, kita sendiri terus membuka diri untuk di-upgrade, supaya lewat pelayanan kita lah jemaat yang selama ini tidak bisa mendengar suara Tuhan akan bisa mulai diperlengkapi. Kita melatih mereka untuk mulai mendengar suara Tuhan. Atau kalaupun kita berkata rasanya Tuhan tidak memberi kemampuan untuk saya melatih jemaat mendengar suara Tuhan, contohnya seperti itu, pastikan kita terhubung dengan seorang rasul, seorang nabi yang betul-betul berjalan dalam agenda Tuhan dan membawa realita kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Kita bawa mereka masuk dan kemudian kita mulai membangun sebuah semacam jejaring atau keterhubungan, sehingga si hamba Tuhan yang membawa dimensi kenabian tersebut akan bisa memperlengkapi seluruh jemaat kita. Sehingga jemaat termasuk kita sendiri sebagai pemimpin yang tadinya berkata saya tidak bisa memperlengkapi jemaat untuk mendengar suara Tuhan, kita sendiri harus membuka diri untuk diperlengkapi. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang seringkali terjadi. Kita sebagai pendeta panggil hamba Tuhan lagi yang mungkin kita bilang punya urapan ini, punya karunia itu, dipakai untuk memperlengkapi jemaat, atau lebih tepatnya, lebih seringnya dipakai untuk memberkati jemaat, bukan memperlengkapi jemaat. Sehingga kita sendiri sebagai pemimpin, kalaupun jemaat diperlengkapi, seringkali kita nggak ikut. Kita berpikir, lah saya ini kan cuma gembala. Nah, inilah titik permasalahannya. Sehingga sebagai akibatnya ketika di tengah-tengah jemaat mulai marak karunia-karunia roh, mulai terjadi lawatan Roh Kudus, gembalanya yang bingung. Mau diapain ini? Bagaimana ini? Ini dari Tuhan atau hantu? Udah nyampur ngacak nggak jelas. Ada lagi yang sementara ibadah terjadi lawatan Roh Kudus, ada satu orang yang teriak berdoa dalam bahasa roh dengan kencang-kencang, satu lagi berdiri teriak dengan memberikan nubuatan. Kita bingung bagaimana harus mengelola lawatan Roh Kudus yang ada. Sehingga sebagai akibatnya, ya udahlah, daripada nanti jemaat tersesat, kita pikir kita juga ketakutan jangan-jangan nanti terjadi percampuran antara aktivitas kedagingan, roh jahat dan sebagainya. Alah, sudah, kita berhentikan saja. Apa yang terjadi? Kita membunuh api, kita menghalangi pergerakan roh yang seharusnya terjadi. Itu sebabnya sebagai pemimpin kita perlu memperlengkapi diri dengan berbagai dimensi rohani, dengan berbagai anugerah ilahi yang mengkondisikan kita bisa memimpin dan membawa seluruh jemaat yang Tuhan percayakan untuk betul-betul bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus, dan mereka bergerak bersama-sama secara sinergis memunculkan pelayanan tubuh di hari-hari yang terakhir ini. Baik, Pastor. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih, Pastor. Mungkin saya cuma pengen
tahu tanggapan Pastor Stephen itu seperti apa. Karena kalau orang bicara pelayanan kenabian nih sekarang lagi marak, Pastor. Maksudnya nabi. Jadi mungkin pelayanannya itu kayak kita diajarin mau jalan kemana, tanya Tuhan. Belok kiri, ini Roh Kudus kiri. Belok kanan, ke Roh Kudus kanan. Mau beli apa, tanya Tuhan. Nah, apa karakteristik nabi itu kayak begitu? Apa bagaimana, Pastor? Saya mendapati ada orang-orang yang jadi aneh-aneh gitu maksudnya, Pastor. Menjadi aneh karena ketika mereka mulai berinteraksi, bersentuhan dengan dimensi rohani, seringkali ada banyak, mungkin saya pakai ini sebagai istilah, luka-luka ataupun pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang ikut dompleng, ikut menyertai, sehingga sebagai akibatnya muncul berbagai macam muncul berbagai macam pemahaman yang pada akhirnya membuat pelayanan kenabian itu sendiri seringkali ditertawakan dan dilecehkan oleh orang-orang. Saya berikan sebuah contoh. Gara-gara kita membaca dalam Alkitab contohnya, ada kisah Yosua mengikuti tuntunan roh, mengelilingi tembok Yeriko. Itu yang paling sering, Pastor. Keliling-keliling gitu, itu gimana, Pastor? Lalu kita berpikir, untuk menaklukkan kota di mana kita ada, bikin keliling, doa keliling. Jadi akhirnya orang jadi latah. Nah, saya mendapati kalau Tuhan tidak suruh, ya Tuhan tidak suruh. Karena pada penyataannya kita membaca dalam kitab Yosua, tidak semua kota yang akan ditaklukkan di tanah Kanaan dikelilingi oleh Yosua. Hanya Yeriko saja. Nah, dari sinilah saya mendapati orang-orang yang bergerak dalam dimensi profetis harus, ini wajib hukumnya, memperlengkapi diri dengan prinsip-prinsip firman yang tertulis. Memperlengkapi diri dengan prinsip-prinsip firman yang tertulis. Sehingga ketika dia mendapatkan sebuah pernyataan roh, saya pakai tanda kutip, dia akan bisa menguji setiap pernyataan roh yang ada sesuai dengan prinsip firman yang tertulis. Karena sehebat, sespektakuler apapun penyingkapan pewahyuan roh yang kita terima, harus tetap diuji dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Jangan sampai yang terjadi di salah satu kota, saya tidak akan menyebut nama kotanya, tapi ada satu gereja lokal, atau lebih tepatnya sebetulnya persekutuan, di mana pemimpin persekutuannya itu katanya punya karunia kenabian. Wah, ada banyak nubuatan, ada banyak penglihatan yang disampaikan, dan awal-awalnya jitu-jitu saja, luar biasa, sehingga makin banyak pengikutnya. Nah, tapi sampai pada titik tertentu, nah inilah dia permasalahannya. Ketika orang mulai berinteraksi dengan dimensi rohani, sementara dalam hidupnya kadangkala masih belum ada pemberesan yang tuntas dalam kehidupan yang dia miliki dalam hidup sehari-hari. Dia belum betul-betul mati dari dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Si nabi ini mulai bernubuat khusus untuk dirinya dan suaminya, sebutannya mungkin nabiah karena ini seorang wanita. Dia bernubuat bahwa dia dan suaminya yang sekarang sebetulnya tidak direstui pernikahannya, karena memang mereka menikah sebelum bertobat. Dan itu dianggap sebagai suara Tuhan. Dan itu dianggap sebagai suara Tuhan. Bukankah firman Tuhan sebetulnya menyatakan bahwa Tuhan benci perceraian? Kok baru sekarang ya, Pastor? Maksudnya disampaikan suara itu, kenapa nggak dulu-dulu sebelum nikah ya? Mungkin penyimpangannya justru di situ ya, Pastor? Ya, ketika dia mungkin belum bertobat, dia sudah menikah, lalu kemudian setelah itu bertobat, nah sekarang mengalami karunia-karunia roh, dia mendapatkan ilham, pakai tanda kutip, bahwa karena dia dulu menikah dengan pria yang sekarang jadi suaminya sebelum dalam Tuhan, maka sebetulnya itu bukan suami yang dari Tuhan. Jadi diceraiin. Dan selang beberapa lama kemudian, tidak terlalu lama, dia juga menubuatkan WL-nya, pemimpin pujian yang sering memimpin ketika dia melayani, juga disuruh bercerai dengan istrinya. Dan kita sama-sama tahu akhirnya dia nikahi WL-nya tersebut. Dari situlah saya mendapati ada banyak sekali. Itu sesat kan, Pastor? Ya pasti begitu, sudah jelas sesat.
Seringkali saya mendapati orang yang berinteraksi dengan dimensi roh. Dan kemudian mulai merasa saya ini dipanggil Tuhan melayani dalam pelayanan kenabian dan sebagainya. Tapi ketika dia tidak dibangun di atas prinsip firman, dan seluruh aspek hidupnya diselaraskan dengan prinsip firman, makanya saya mendorong saudara, terlepas saudara sebagai pemimpin jemaat mengalami pekerjaan karunia-karunia roh dalam dimensi profetis, dimensi kenabian atau tidak, bacalah buku panduan membangun kehidupan yang akurat. Buku itu akan menolong saudara untuk memastikan tidak ada kemanusiawian, kedagingan yang tersisa dalam diri kita. Karena seringkali kalau masih ada hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang duniawi tersisa dalam diri kita, lalu kemudian kita mulai berinteraksi dengan dimensi-dimensi rohani, dimensi profetis. Biasanya selain ada Roh Kudus yang datang, karena masih adanya aspek-aspek manusiawi dan duniawi dalam hidup kita, Roh Kuda pun ikut datang. Sehingga menyebabkan ada penglihatan yang bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Berasal dari roh-roh lain yang ikut mendompleng di dalam hidupnya, yang mulai terbuka dengan dimensi rohani, tapi masih membawa aspek kemanusiawian, aspek keduniawian, aspek lahiriah dalam dirinya, yang belum sepenuhnya dibersihkan, dituntaskan, selaras dengan prinsip firman. Itu sebabnya saya memberikan penegasan buat setiap saudara. Ayo pastikan kita bangun hidup kita di atas prinsip firman secara utuh, secara tuntas. Mulai dari cara kita mempergunakan keuangan, sampai cara kita memiliki sikap hati, konsep berpikir, sampai tempat tinggal kita. Ayo selaraskan dengan prinsip kebenaran firman, sehingga kehidupan sehari-hari yang kita miliki betul-betul selaras, harmoni dengan agenda kerajaan sorga. Sehingga sebagai satu gereja Tuhan, atau sebagai orang-orang percaya yang Tuhan sebut, Tuhan jadikan sebagai gereja, sebagai bait suci secara rohani, kita ini dibangun secara akurat. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah seberapa banyak kita yang sedang melihat tayangan ini, dan seberapa banyak kita yang mendengar rekaman ini, biarlah engkau betul-betul alami ada roh yang mau hidup dalam keakuratan. Mulai Tuhan impartasikan, Roh Kudus bekerja kuat dalam hidupmu, membangkitkan kerinduan dalam hidupmu untuk betul-betul hidup secara akurat dalam segala aspek kehidupan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Amin. Pastor, saya masih mau banyak tanya sebenarnya, Pastor. Cuman waktu kita terbatas, kita sambung episode yang akan datang, Pastor. Pasti akan lebih seru dan menarik lagi. Ya, terima kasih Pastor Stephen buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Gideon, dan Tuhan berkati semua saudara. I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita telah membuat pengertian kita menjadi akurat, khususnya tentang peranan nabi dan juga rasul di akhir zaman ini. Tapi apa yang beliau sampaikan tentunya tidak selengkap seperti apa yang beliau tuliskan di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman. Jadi buku ini sangat penting untuk Anda peroleh. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Dan 10 penelpon pertama akan mendapatkan secara lengkap episode kali ini. Dan juga akan mendapatkan kumpulan doa, nubuatan, serta deklarasi dari Pastor Stephen Agustinus, yang pastinya itu akan membangun kehidupan Anda menjadi jauh lebih kuat di dalam Tuhan. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya dari Ruang Tiranus yang tidak kalah seru dari episode kali ini. Bersama saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.